Kerjaan Yasirli belum mengungkapkan besaran upah minimum provinsi atau UMP yang akan diberlakukan pada tahun 2026. Yasirli meminta publik menunggu pengumuman resmi dan menyebut besaran UMP 2026 akan menjadi sebuah kejutan. Hal tersebut disampaikan Yasirli saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Selasa 16 Desember 2025. Saat ini rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang pengupahan telah berada di Istana Negara dan menunggu restu Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan kepada publik. Yasirli kembali menegaskan agar semua pihak menunggu keputusan resmi pemerintah terkait besaran UMP 2026 yang akan ditetapkan. Pemerintah menurut Yasirli terus berkomitmen menjaga kesejahteraan para pekerja yang mencontohkan pada tahun lalu peningkatan UMP mencapai 6,5% serta disertai bantuan dan insentif bagi kalangan pekerja. Jumlah bocoran juga menyebutkan penentuan UMP 2026 telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Di antaranya dengan memberdayakan Dewan Pengupahan Daerah secara aktif serta penentuan UMP berdasarkan rentang atau range. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai daerah. Tunggu aja, tunggu. Hari ini juga Pak. Pak. Tunggu lah, nanti saya kasih surprise. Tunggu aja, ya. Di istana sama Pak Prabowo langsung Pak. Tunggu aja, nanti surprise nanti, ya. Ya, kita akan mengulasnya lebih dalam bersama dengan abang-abangnya CNBC Indonesia. Kita hadirkan di sini di Editor's View CNBC Indonesia kali ini menarik ada Mas Iqbal dan juga Kang Hendra. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di sini. Nah, ini kebijakan penetapan UMP saat ini ya, tapi ya sebenarnya gini ya Mas, yang saya lihat polanya setiap tahun, ini pasti akan selalu jadi bahasan. Over the years, over the coming time, setiap tahun ada saja polemik-polemik yang terjadi. Nah khusus di tahun ini apa yang kira-kira perlu di-highlight? Silakan Mas. Yang pertama tentu ya karena agendanya tadinya hari ini ya, memang untuk di jadwal agenda presiden, tapi ternyata update dari rekan kita di Istana Kepresidenan bahwa tadi siang malah presiden kan menjenguk salah satu korban ya, tabrakan mobil SPPG di Koja, kita ingat waktu itu. Kemudian juga setelah itu ada pertemuan dengan Wakil Menteri Pak Oto Hasibuan. Kemudian dilanjutkan tadi ketika kita mau editor view ini pertemuan dengan kepala daerah se-Papua. Jadi memang tidak ada agenda untuk pengumuman UMP itu hari ini, termasuk soal rancangan peraturan pemerintah tentang pengupahan. Itu yang dramanya lumayan ini ya, karena kemarin Menaker bilang bahwa sudah di tangan presiden dan bisa jadi hari ini atau besok gitu. Jadi ketika berita itu naik, tentu ekspektasi orang adalah hari ini diumumkan, tapi ternyata belum gitu. Kalau dari Kang Hendra sendiri, apa yang kira-kira unik dari pembahasan UMP 2026 ini, dan juga mungkin concern-concern utama yang bisa disampaikan juga gitu ya dari masyarakat. Karena kan sebenarnya dalam menjaga tingkat UMP ini tuh ada dua polemik pertama. Pertama kita ingin jaga daya beli masyarakat baik dengan income yang terjaga. Tapi di satu sisi ini membebani industri atau pelaku usaha. Padahal daya saing usaha juga sedang terhimpit. Bagaimana tanggapan Kang Hendra? Ya ada, ini pertanyaan menarik. Jadi gini, tahun ini memang cukup beda karena sebelumnya mungkin tahun-tahun sebelumnya ada perang angka-angka ya antara pengusaha dan buruh. Mungkin buruh punya usulan sekian angkanya, pengusaha juga punya usulan. Nah kalau tahun ini kayaknya oke, buruh mungkin mengusulkan sekian angkanya, 7% berapa persen gitu. Cuma pengusaha itu cenderung lebih pengen ada formula yang lebih jelas, jadi nggak nyebut angka gitu. Nah, tambah lagi tahun ini juga ada pelaksanaan dari putusan MK ya soal bagaimana supaya ada peraturan baru dari sisi PP maupun dari sisi undang-undang. Jadi yang uniknya ini bakal ada mungkin akan ada hasil sesuatu yang baru di tahun ini, yang akan menentukan mungkin upah berikutnya ke depannya gitu. Karena kita tahu mungkin sekarang akan ada kecenderungan sesuai dengan usulan pengusaha itu, formulanya nggak akan berbentuk angka yang tunggal, akan ada rentang angka-angka UMP gitu, mungkin rentang antara 5-7% gitu. Itu nanti setiap Pemda akan menyesuaikan berapa persen dari kesanggupan wilayah masing-masing sih. Itu saya pikir yang berbedanya tahun ini sih. Itu yang berbeda tahun ini ya. Tapi apa yang menurut Anda perlu jadi pemikiran utama dari pemerintah untuk ada penetapan UMP 2026 ini secara keseluruhan? Yang paling penting adalah bagaimana daya beli pekerja ini tetap terjaga dan tadi daya saingan pengusaha itu tetap bisa dijaga juga, karena kalau seandainya UMP terlalu naik tinggi liar seperti kita ingat tahun 2012 waktu itu kan kenaikan UMP sampai 2 digit ya, ada sampai 40% di Jakarta, itu saya pikir nggak sehat juga buat dunia usaha. Nah gimana sekarang tahun ini dengan adanya mungkin PP baru, moga-moga bisa menjadi
titik tengah lah antara dua kepentingan pengusaha dengan buruh gitu sih saya pikir. Oke.